sanksi organisasi maksudnya apa? Izin yang mulia, kebenaran sesuai dengan posisi saya sebagai ketua bidang organisasi ini, dan salah satunya adalah melakukan pembinaan kepada struktur kepengurusan mulai dari pusat yang mulia sampai ke provinsi-provinsi sampai ke pengurus-pengurus daerah. Di anggaran rumah tangga dan anggaran dasar rumah tangga kami mengatur setelah kongres ditutup 6 bulan itu harus konvergen. Jadi alasan saudara Itu salah satu yang mulia. Selanjutnya adalah bahwa setelah 6 bulan dilalui tidak ada konvergen, maka status dari Pengwil tersebut menjadi PLH, pelaksana harian. Kemudian yang menjadi keprihatinan saya terhadap saudara Aroman tersebut, yang bersangkutan harusnya memiliki kesadaran sebagai salah satu ketua yang sudah PLH itu, yang hierarkinya adalah bertanggung jawab dari pengurus pusat dan juga kepada anggotanya di wilayah tersebut, tidak berkomunikasi keluar. Saya menyatakan keluar seperti yang ada di surat itu yang mulia. Dan adapun jika sanksi itu diberikan atau dapat diberikan adalah kepada saudara Aroma, bukan kepada yang lain. Tapi kenapa saudara di sini malah yang pada terakhir tingkat Aroma itu memberikan keterangan yang sejalan dengan pandangan penggugat? Betul yang maksudnya? Apakah ini bukan maksudnya saudara seolah-olah bahasanya melarang pada Aroma untuk memberikan keterangan sebagai saksi kalau seperti itu? Tidak ya mulia. Saya malah tidak tahu kalau saudara Roman akan dijadikan saksi. Tapi kenapa ini saudara keterangan malah pada yang terakhir yang Aroma ikut memberikan keterangan yang sejalan dengan pandangan penggugat? Iya. Kan artinya sudah dalam perkara ini penggugatnya. Izin yang mulia. Maksud saudara? Izin yang mulia. Seharusnya selaku ketua Pengwil dan selaku PLH. Bukan seharusnya, itu silakan kalau soal aturan organisasi ya. Tapi kalau berkaitan dengan memberikan keterangan ini sejalan dengan pandangan penggugat, ini jelas sudah saudara sudah masuk pada keterangan pada Aroma ini supaya tidak memberikan keterangan yang sesuai dengan pandangan penggugat, begitu. Terus silakan kalau ini kan Aromanya itu sudah menyangkut ada pandangan dengan penggugat gitu loh. Jadi izin yang mulia. Sekali lagi, kalaupun sanksi itu diberikan bukan kepada yang lainnya, tapi kepada Aroma. Karena ya, terserah saudara memberikan sanksi, tapi kaitannya jangan dengan berkaitan dengan memberikan keterangan sejalan dengan pandangan penggugat gitu loh. mungkin hanya berkaitan dengan apa? Tidak bisa. Mungkin kesalahan bahasa ya. Bukan kesalahan bahasa kalau sudah jelas Pak. Karena memberikan keterangan yang sejalan dengan pandangan penggugat, gitu loh ya. Jangan seperti itu, kalau seperti ini seolah-olah sudah seolah-olah sepertinya melarang supaya mereka tidak memberikan keterangan sesuai dengan pandangan penggugat. Saksi yang dijamin oleh undang-undang Pak ya. Bukan sekedar terus menang-menangan meski sudah berkuasa sehingga menekan seperti ini. Kalau melanggar kode etik disiplin selalu pengurus ya silakan, kan begitu. Izin yang mulia, pandangan saya sudah lama sudah melanggar kode etik dan organisasi. Ya silakan, tapi jangan disebutkan karena pandangannya memberikan keterangan sesuai atau sejalan dengan pandangan penggugat. Ini berkaitan dengan perkara. Baik yang mulia. Jangan seperti itu, tidak boleh seperti itu. Saksi semua orang sepanjang tidak diatur oleh undang-undang dilarang diperbolehkan. Mereka saksi kalau mereka jadi saksi kalau mau tidak masalah. Apa saudara waktu memberikan surat koordinasi dengan pengurus pusat hubungan dengan saudara selaku ini ketua bidang organisasi karena sekretaris pusat pusatnya di Bugat ini. Gimana
Ya memang harus dikoordinasikan yang mulia. Untuk melakukan teguran pada Betul sekali. si Aroma ini berkaitan dengan memberikan keterangan sejalan dengan pandangan penggugat ini. menurut saya seperti itu. Orang sekarang saya tanya, apakah Aroma tidak boleh memberikan keterangan sebagai saksi? Saya tidak melarang seperti itu yang mulia. Karena saya mohon maaf waktu Tapi itu. karena ada tulisan saudara di sini dan akan memberikan peringatan keras ya, otomatis orang lain kan jadi mikir akan memberikan keterangan. Ya karena saya tidak tahu waktu itu kan belum kedengaran yang bersangkutan. Tapi saudara sudah jelas menyebutkan dengan penggugat di sini, berarti sudah ada yang dengan saudara. Jadi jangan kopi karena fair hanya karena organisasi harus seperti ini. Kita fair Pak ya, boleh aja memang kalau memang melanggar kode etik silahkan ya, sesuai dengan ketentuan aturan di organisasi seperti itu. Tapi kalau memberikan keterangan sama tidak sama dengan pandangan penggugat atau penggugat ya bukan potensi sudah atau sebagai saksi ya silakan saja. Kan sama seperti sekarang saudara sebagai saksi kan begitu. Betul kan? Kami juga akan menilai hal seperti ini gitu. Jadi jangan maunya karena punya kekuasaan terus bertindak tidak sesuai dengan prosedur. Ya sudah sekarang lanjut sekarang kuasa tergugat. Baik, sudah saksi. Tolong yang sudah ditanyakan jangan diulang-ulang ya. Silakan. Saksi tadi menghadiri kongres di Makassar dari awal sampai selesai. Ya. Apakah sudah saksi tahu siapa-siapa aja orang yang duduk di MKA, KPI? Saya ingat namanya. Masih ingat siapa aja? Habib Aji, tidak berurutan ya. Habib Aji, Peter Lapunenten, Udin Darsudin, Winanto, Aris Subrata. 5 ya? 5. Dari MKP itu siapa yang terpilih untuk di kongres? Ya 5 orang itu yang terpilih, tapi suara terbanyak Habib Aji. Suara banyak Habib Aji. pribadi. Apakah saudara lihat atau tahu setelah terpilihnya haji itu apakah ada pelantikan pada waktu itu? Tidak melihat. Kenapa pada waktu itu tidak dilantik? Dari 5 orang itu, seingat saya melihat ada rekan Habib Aji saja. Yang ada, Yang ada. tapi tidak dilantik. Ya tidak dari presiden juga sudah. Sudah pernah pulang. Ya. Saudara, apakah itu setiap waktu yang sebelum-sebelumnya kongres itu seperti itu pemilihannya ada ketua umum dan ketua majelis ketua pusat? Pasti. Seperti itu ya, dari pimpinan ya, sepaket ya. Paket itu satu paket. Nah, tadi saudara cerita untuk pemilihan ketua umum pusat harus 51%. Ya, yang mulia bertanya, saya menjawab kan seperti itu. Ada di anggaran dasar diatur seperti itu. Tapi sebenarnya ada penjelasan panjang. Ya, tahu nggak saudara kalau kongres di Makassar itu seperti apa? Untuk pemilihan terpilih sebagai ketua kongres harus seperti apa? Ya. Tahu nggak saudara? Tahu. Seperti apa? Jadi ada satu pasal di dalam anggaran dasar yang mengatur ya tentang forum kehadiran yang mulia katakan tadi yang 51% itu adalah untuk pengambilan agenda-agenda biasa. Tetapi ada juga pasal di dalam